Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Majid, Kepala SMP Negeri 2 Sampanahan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku karya saya berjudul Dari Babukan Utara ke Sampanahan, sebuah dedikasi untuk pendidikan bermutu di pelosok Kota Baru. Selamat menyaksikan. Perjalanan kepemimpinan saya dimulai pada tanggal 2 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Di usia saya yang ke-40, saya mendapat amanah sebagai kepala sekolah untuk pertama kalinya. Tugas itu membawa saya ke SMP Negeri 3 Pamukan Utara, gerbang terluar Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. Sebuah lokasi yang lebih dekat ke provinsi tetangga daripada ke ibu kota kabupaten sendiri. Perjalanan 3-6 jam yang melelahkan akhirnya berakhir. Namun, yang menyambut saya bukanlah gedung sekolah, melainkan rimbunnya ilalang dan pohon. Pelang nama sekolah nyaris tak terbaca. Tidak ada jalan masuk, hanya setapak menuju ladang. Sunyi, sepi, bagai tak berpenghuni. Hati saya tercekat, ini adalah tantangan pertama saya. Hari pertama sekolah, tapi tidak ada satupun guru yang menyambut. Siswa hanya belasan orang, beberapa bahkan tidak hadir. Mereka lebih memilih bermain di SD sebelah. Kelas 2 ruang rusak parah, 1 rusak ringan. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih. WC tak layak pakai. Sebuah pertanyaan besar pada saya waktu itu, yang sangat mengganggu di pikiran. Apa yang bisa saya lakukan? Namun, sebagai guru penggerak, saya yakin setiap masalah ada solusinya. Hari itu juga kami bergerak, rapat darurat digelar. Semua pihak diajak bergotong royong. Komite, orang tua, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat. Esok harinya saya jemput bola mendatangi mereka satu persatu. Komitmen kami bulat, sekolah ini harus berubah. Dan kekuatan kolaborasi itu sungguh ajaib. Dalam hitungan jam, semak belukar mulai sirna, kepala desa dan perusahaan menghadirkan bantuan yang tak terduga. 3 unit alat berat dari perusahaan terdekat. Dalam waktu 10 jam, lingkungan sekolah yang awalnya seperti hutan berubah menjadi lapang dan bersih. Rasanya Allah menunjukkan jalan ketika hambanya berusaha dengan ikhlas. Tapi ternyata memelihara lebih sulit daripada membangun. Dedikasi kami diuji. Untuk menjaga keberlanjutan, kami manfaatkan lahan luas sekolah. Dengan bibit dari orang tua dan komite, kami ubah menjadi kebun sawit serta kebun buah. Siswa dan guru menanam dengan penuh semangat. Ini bukan sekedar penghijauan, tapi pelajaran tentang merawat dan bertanggung jawab. Lingkungan sekolah sudah semakin membaik, tapi tantangan terbesar justru baru dimulai, membangun semangat belajar. Guru honorer dengan kesejahteraan memperhatikan dan semangat mengajar yang rendah. Siswa yang lebih memilih membantu orang tua di kebun karena merasa sekolah tak memberi manfaat. Saya pun memulai coaching perlahan. Saya hadir tepat waktu, menyapa, memeriksa kehadiran dan menjadi teladan. Perlahan pola pikir mereka bertumbuh. Perubahan itu nyata. Guru dan siswa mulai antusias terlibat. Kami ikut lomba-lomba, asah bakat melalui ekstrakurikuler. Dalam segala keterbatasan, kami bahkan berhasil menggelar ANBK mandiri yang biasanya kami numpang. Kami pinjam laptop kepala desa dan ruangannya karena sekolah kami tak berlistrik. Hasilnya, nilai rapor pendidikan kami melesat tinggi. Ini adalah bukti resiliensi kami. Setelah 2 tahun membangun dari nol, saya dimutasi ke SMP Negeri 2 Sampanahan, lebih dekat ke rumah. Saya kira tantangan telah usai. Saya salah. Di sini saya berhadapan dengan tantangan berbeda. Pola pikir yang stagnan,
administrasi berantakan, keuangan tidak sehat, dan kepercayaan masyarakat yang rendah akibat kepala sekolah sebelumnya yang jarang hadir. Kembali, dedikasi dan kolaborasi adalah kuncinya. Saya benahi administrasi, bangun motivasi guru, dan ciptakan program unggulan. Kami terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami wujudkan sekolah hijau yang bebas plastik dan asap rokok. Untuk pembelajaran mendalam, kami gandeng teknologi digital. Dengan bantuan Dinas Pendidikan, kami pasang wifi di setiap kelas dan manfaatkan Starlink untuk menjembatani kesenjangan digital. Perjalanan ini mengajarkan saya tentang makna sebenarnya dari pengorbanan dan ketangguhan, bahwa kepemimpinan bukan tentang perintah, tapi tentang teladan dan kolaborasi. Dari Belukar di ujung Kalimantan Selatan hingga ke sekolah yang mulai berdaya saing, semangat kami tak pernah padam. Kami mungkin punya keterbatasan materi, tapi kami kaya akan tekad. Ini adalah dedikasi kami, sebuah bukti bahwa dengan keberanian untuk memulai, ketangguhan untuk bertahan, dan kolaborasi untuk maju, tidak ada yang mustahil. Kami, para GTK hebat untuk Indonesia kuat, akan terus bergerak, mengabdikan hidup untuk menciptakan pendidikan bermutu demi anak-anak Indonesia yang hebat dan kuat.